بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kembali masuk ke dalam pembahasan di dalam kitab Al-Kaba'ir karya Imam Al-Zahabi, Al-Hafiz Al-Zahabi, di mana kita bahas di dosa ke-7 di antara dosa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Imam Al-Zahabi dalam kitab Kabairnya. Dari 70-an dosa, di antara dosa ke-7 yang beliau sampaikan adalah dosa memakan riba. Sebetulnya dosa yang terkait dengan riba bukan hanya bagi pemakannya saja, tapi juga bagi pemberi makan, bagi kedua saksi, bahkan mereka yang menjadi notulennya atau notarisnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi qadahum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, pemberi makan riba, kedua saksinya dan notarisnya. Sehingga semua yang terkait dari aktivitas riba berarti termasuk ke dalam laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berarti yang menjadi security-nya, office boy-nya, driver-nya, karena dia bekerja di sektor yang Allah haramkan. Sehingga kalau seorang menerima klien dari bank konvensional, maka dilarang dia menerima kliennya. Ada IT developer, ada seorang yang buka jasa digital marketing, maka tidak boleh menerima kliennya dari bank konvensional. Karena kan bank konvensional adalah bank riba. Bahkan saya sering dengar Syekh Sulaiman Ruhaili jarang sekali menyebut bank konvensional dalam bahasa Arab al-banku taqlidi, karena kalau dalam bahasa Arab itu artinya al-banku taqlidi. Tapi beliau menyebutkan al-bank ribawi, jadi bank ribawi itu lebih tepat. Karena biar tidak samar-samar apa itu maksud bank konvensional, maka lebih tepat bank ribawi. Karena memang main bisnisnya adalah riba, dari pinjaman yang diberikan dan pendapatannya adalah dari riba. Sehingga seseorang ketika bertransaksi riba maka mendapatkan laknat. Laknat itu artinya al-bu'du anir rahmah, dijauhkan daripada rahmat. Itu definisi laknat. Sehingga Nabi mendoakan agar dijauhkan orang yang memberi makan berarti siapa? Nasabahnya.
termasuk yang NPL, non-performing loan, termasuk itu, ya. Karena apalagi bunganya berlipat. Seorang ketika mengambil KPR riba saja, bunganya floating. Dan Allah sendiri yang melarang kita untuk memakan riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda, sudah bunga dari pokoknya plus bunga karena denda keterlambatan, sehingga compound interest namanya dalam istilah ilmu ekonomi. Oleh karenanya riba ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah dari 255 sampai 279. Jadi Allah abadikan di satu halaman. Kalau kita lihat runutan ayatnya, ayat-ayat sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah ini banyak menceritakan tentang keutamaan infak, keutamaan sedekah, keutamaan filantropi. Tapi tiba-tiba Allah gantikan ayatnya menjadi larangan riba. Apa kolerasi daripada urutan? Kenapa kok Allah sebelumnya membahas tentang sedekah, keutamaan berinfak, keutamaan menafkahi keluarga, keutamaan nafkah di jalan Allah. Kemudian Allah abadikan tentang ayat-ayat riba dan berbentuk ancaman. Kata para ulama, karena riba bertentangan dengan prinsip sosial di dalam ekonomi. Islam membagi dua transaksi dalam Islam. Yang pertama transaksi sosial, yang kedua transaksi komersil. Maka ketika seorang melakukan riba, dia sama saja mengkomersilkan transaksi sosial atau mensosialkan transaksi komersil. Nah, kita tahu bahwa pinjam-meminjam itu dianggap dalam Islam bukan suatu hal yang komersil, tapi sebuah transaksi sosial. Yang mana ketika seorang bertransaksi sosial, maka dia tidak mengharapkan margin atau profit dari transaksinya. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam konotasi orang lagi kesusahan mau minjam uang sama kita, ternyata kita malah kasih beban tambahan, maka berarti samanya orang sudah jatuh tertimpa tangga. Berarti sudah babak belur, ditonjok lagi. Nah, itu perumpamaan daripada orang yang kita kasih pinjam dengan pinjaman riba. Maka sudah menjadi lumrah bahwa perekonomian saat ini akhirnya terjadi inflasi. Hampir setiap negara ketika menggunakan fiat money terjadi inflasi. Yang kalau kita lihat, inflasi itu bukan dilihat dari skala. Skala inflasi di Indonesia itu 3-5%. Di Amerika 7-10% US dollar. Dan inflasinya itu kalau kita lihat berbentuk skala. Padahal cara mengukur inflasi yang secara aktual itu it's divide by sektor, dibagi berdasarkan sektor. Contoh, air minum tahun lalu berapa, tahun sekarang berapa? Nah, kalau tahun lalu 10.000, tahun sekarang 15.000, berarti kenaikannya berapa? 50%. Kenapa bisa dikatakan 3%? Kenapa? Nah, karena itu termasuk bagian daripada agenda bank sentral, sehingga dimanipulasi agar tidak kalut penggunaan fiat money-nya. Nah, itu salah satu yang tidak banyak diketahui orang, ya. Makanya orang kalau sudah mengerti tentang hakikat ekonomi, dia akan ngerti kenapa Islam memerintahkan kita untuk menggunakan perekonomian yang adil, bukan dengan menggunakan sistem ekonomi moneter yang sifatnya itu after. Jadi penanganannya after inflasi. Nah, tahu gak kita bahwa 40% US dollar yang tersebar di dunia saat ini itu baru dicetak pada saat after COVID. 40% dari US dollar yang tersebar di dunia saat ini itu baru dicetak after COVID. Artinya mereka melakukan printing money tanpa backup emas. Ya, makanya wajar saja kalau kita punya uang fiat tiap hari tergerus dengan inflasi. Dan salah satu faktor penyebab terjadi inflasi adalah riba. Karena riba itu menambah real cost. Orang kalau minjam ke bank, kan dia bakal menanggung tambahan daripada bunganya.
Nah, tambahan bunga tersebut apakah dia akan menanggungnya sendiri? Tidak. Dia akan sebarkan ke harga. Otomatis harga yang menjadi objeknya perdagangannya akan ditambahkan dengan beban daripada bunga, gitu. Akhirnya harga sandang pangan papan bertambah. Itulah awal terciptanya riba. Ya betul, ada supply and demand, kita tahu dalam ilmu ekonomi yang menyebabkan peningkatan harga ada supply and demand. Tapi salah satu penyebab utamanya juga adalah peningkatan harga. Itulah inflasi. Definisi inflasi kan peningkatan harga. Maka bagaimana mungkin seorang berdalih, mereka mengatakan, Ustadz kan kita di perbankan pada dasarnya mereka rugi, Ustadz. Kalau misalkan mereka pinjemin uang ke kita, nanti kita balikin semisal, ya nanti rugi di masa mendatang karena terjadi inflasi. Saya katakan justru ketika Anda minjem riba itu penyebab inflasi. Jadi nggak bisa dikatakan kita bayar tambahan untuk kompensasi atas berkurang nilai uangnya, dikatakan sebagai kompensasi atas berkurang nilai uang tersebut. Justru itu mempertambah parah terjadinya inflasi, kan gitu. Karena yang terjadi adalah jual beli uang dengan uang. Tidak ada perputaran dan perpindahan daripada barang dan jasa. Dan sebuah konsep ekonomi kita ketahui bahwa bertambahnya peredaran uang ketika tidak diiringi dengan bertambahnya barang dan jasa, yang terjadi adalah meningkatnya demand dan berkurangnya atau startupnya stabilnya supply, kan gitu. Dan ketika demand tinggi, supply segitu-gitu aja, otomatis harganya naik. Nah, riba itu kan multiply daripada uang yang berlipat-lipat. Uangnya ditambah-tambah terus, sedangkan barang dan jasanya tidak bertambah. Makanya salah satu konsep ekonomi yang telah ditemukan oleh Ibnu Khaldun, beliau menyatakan bahwa kemajuan perekonomian sebuah negara tidak diukur dari seberapa besar barang dan jasa yang tercipta, tapi seberapa stabil antara barang dan jasa yang tercipta dengan peredaran uang yang tersebar di masyarakat. Dan ternyata salah satu yang tersebar di masyarakat yang sesuai dengan fitrahnya ketika dikeluarkan dari permukaan bumi adalah emas. Meskipun kalau sekarang ketika ditanyakan, Ustadz apakah bisa Ustadz sekarang perekonomian kita diganti currency-nya di emas lagi seperti di zaman Nabi SAW? Jawabannya bisa, tidak bisa, iya. Ya. Karena secara aktual GDP dari total negara di seluruh dunia itu 100 triliun US dollar, gross domestic product, jadi di barang dan jasa seluruh dunia. Sedangkan supply emas saat ini hanya 205.000 ton emas, sehingga nggak mencukupi daripada kebutuhan global. Nah, itu salah satu tantangannya. Sedangkan kalau fiat bisa dicetak kapanpun sesuai dengan pertumbuhan perekonomian. Nah, tapi di sisi lain, itulah kenapa banyak orang sekarang bahkan sudah muncul fatwa banyak tentang Bitcoin, cryptocurrency. Karena jumlah Bitcoin adalah 21 juta dan Bitcoin dianggap sebagai store of value yang mewakili emas digital. Kita bukan membahas Bitcoin tentunya, tapi yang menjadi poin di sini betapa bahayanya riba, sehingga penyebab utama daripada tingginya harga yang kita rasakan saat ini dikarenakan ada riba. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan di ayat 275-nya atau 255-nya. Alladzina ya'kuluna riba, mereka yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka tidaklah memakan riba kecuali nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang gila keserupan syaitan. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Disebabkan karena mereka berargumen bahwa riba seperti jual beli, di mana dianggap sebuah transaksi yang legal dan halal. Padahal Allah menyatakan bahwa transaksi yang halal, jual beli, bukanlah riba. Maka Allah membantah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka keuntungan yang dihasilkan dari riba tidak sama dengan keuntungan dihasilkan dari jual beli. Karena jual beli itu ada resiko, sedangkan riba bertambah uang kita tanpa risiko. Maka suatu hal yang wajib ada dalam bisnis adalah resiko.
bisnis yang tanpa risiko sudah jelas itu riba. Makanya kalau ada iming-iming, sini nabung ke saya, nanti saya ketambahan, uangnya terjamin, itu termasuk riba. Atau model seperti banyak dilakukan oleh di tengah-tengah kaum muslimin yang belum mengerti fikih muamalah, mereka biasanya ada saham istimewa, ya, kalau dalam istilah bahasa Arab al-ashum al-mumtazah, saham istimewa. Itu biasanya ada sebagian pihak yang punya share, tapi dia nggak sama sekali menanggung kerugian kalau rugi, tapi kalau untung dapat bagi hasil. Nah, atau model-model seperti akad, saya sering sekali diminta untuk review akad syirkah, ya teman-teman. Maka yang saya sering baca klausul, kalau untung bagi hasil, kalau rugi balik modal. Nah, ini riba karena modalnya terjamin. Sesuatu hal yang dapat profit tapi modalnya terjamin, maka dikategorikan sebagai riba. Itulah kenapa kita menabung di deposito itu haram, karena modal kita terjamin, sedangkan kita dapat bunga tambahan setiap bulan. Ya. Meskipun saya anggap sebagai orang yang nabung deposito itu aneh sekali. Ya. Kenapa? Karena bunga deposito itu 3%, inflasi 3%. Ya. Jadi sama aja impas. Kalaupun dia mau untung, nggak untung sebenarnya. Gitu. Lebih baik invest saja. Ya, di tempat-tempat usaha-usaha kaum muslimin ya, yang mau ada buka ini buka permodalan syar'i, akad-akad syar'i, invest di sana. Dananya daripada nganggur kena inflasi, invest kan itu. Itu yang menyebabkan perputaran ekonomi terjadi. Itu menyebabkan kaum muslimin bergerak. Ya, ada support dari kaum muslimin lainnya kepada muslimin. Banyak kok kaum muslimin yang dananya nganggur, banyak. Ya, dari kaum muslimin yang akhirnya kesusahan punya permodalan, asal amanah diwadahi dengan akad yang syar'i. Ya, itu termasuk salah satu bentuk riba yang juga terjadi di masyarakat. Maka Allah abadikan di sini tentang ungkapan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi melegalkan riba itu sama seperti jual beli, tapi Allah bantah itu. Maka baru bisa dikatakan bank syariah itu bisa maksimal 100% syariahnya ketika memang prinsip dasarnya adalah jual beli. Dapat keuntungan dari jual beli, meskipun jual beli secara kredit, ya, selama tidak ada denda keterlambatan. Maka jual beli secara kredit diperbolehkan dalam syariat. Yang tidak boleh adalah denda keterlambatannya, ya. Dan lihatlah Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma saraf. Jadi kalau orang sudah pernah melakukan riba, dia sudah jadi mobil, sudah jadi rumah, taubat. Gimana cara taubatnya Ustaz? Apakah rumahnya dibakar, mobilnya dikasihin orang? Nah, jangan. Ya. Kalau sudah bertobat, maka fantaha falahu ma salaf. Ya udah, dia dapat apa yang pernah dia lakukan. Tinggal dia bertaubat taubatan nasuha. Sehingga orang yang pernah punya uang dari transaksi riba, berarti uangnya tidak dimusnahkan. Kenapa? Karena haram yang dia lakukan adalah haramun likasbihi. Yaitu haram dari sisi pendapatan, tetapi bukan haram dari sisi zat. Beda orang kalau punya khomer, taubat, maka khomernya harus dimusnahkan. Orang sebelumnya punya peternakan babi, mu'alaf, maka babinya harus dimusnahkan, gak boleh dijual, apalagi dihibahkan. Ya. Tapi kalau orang punya harta riba, dia udah bertaubat. Misalkan dia bekerja bertahun-tahun di perusahaan riba, maka harta hasil gajinya itu kalau sudah bertobat maka halal buat dia. Ya, fantaha falahu ma salaf. Karena dia haramun likasbihi, berbeda dengan haramun li'ainihi. Jadi dua haram. Haram itu ada dua. Haram berdasarkan pendapatan, haram berdasarkan zat. Adapun seseorang ketika mencuri, kalau dia baru bertobat dari pencuriannya, maka mau tidak mau dia harus mengembalikan barang hasil curiannya kepada pemiliknya. Nggak bisa, saya udah tobat Ustaz, jadi harta milik saya, nggak bisa. Harus dikembalikan kepada si pemilik harta tersebut. Kalau udah nggak ada gimana Ustaz? Cari ahli warisnya. Ahli warisnya udah nggak ada Ustaz, maka disedekahkan atas nama si pemilik. Ya, disedekahkan atas nama pemilik. Kalau misalkan ada orang pemiliknya ketemu, gimana tuh? Kalau pemiliknya ketemu, maka mau nggak mau kita harus ngasih barang tersebut yang kita ambil dari uang kita sendiri. Adapun sedekah yang tadi, yang baru kita atasnamakan dia, maka berganti menjadi nama kita secara otomatis. Itu diantara tahapan-tahapan kalau ada hak-hak orang. Saat saya dahulu SMP pernah ngambil gorengan gak bayar. Nasi goreng beli satu diambil dua.
Gimana saat saya ke kantin SMP udah nggak ada ketemu lagi ibu-ibunya? Antum sedekah tuh, dikalkulasiin tuh tiap jam istirahat berapa kali ngambil. Nah, karena mau tidak mau harus dikembalikan haknya. Itu hak yang nantinya di hari kiamat akan jadi kerugian di hari kiamat. Harus dikembalikan haknya. Nggak cukup dengan bertobat kepada Allah saja, karena ada hak sama manusia. Ya, jadi kalau kaitannya hak sama manusia berarti diminta kehalalannya juga kepada manusia juga. Tidak cukup kepada Allah saja. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman 'ada wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali lagi maka mereka berada di dalam neraka. Nah, para ulama mengatakan maksud dari berada dalam neraka, dan Allah mengabadikan lahum fiha khalidun. Mereka abadi di sana. Yaitu bukan keabadian selamanya, tapi keabadian dalam konteks waktu yang panjang. Kalau dia masih kategori muslim. Nah, inilah ayat-ayat yang dianggap oleh orang Khawarij sebagai pemakan riba itu pasti kafir. Nah, ini bahaya. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir, tapi mereka dihukumi mukminun naqisul iman, seorang beriman tapi imannya sedikit. Nah, tapi dikatakan kafir. Tapi di posisi di akhirat mufawwidun ilallah, terserah Allah. Kondisinya gimana terserah Allah. Allah mau mengampuninya, maka dengan kemaha ampunannya, kalau Allah ingin menyiksanya, maka Allah menyiksanya dengan keadilannya. Kemudian Allah mengabadikan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah di ayat 256. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan dengan sedekah. Lihat. Berarti bertolak belakang. Antara riba dengan filantropi itu bertolak belakang. Maka kalau kita lihat, negara paling tinggi ribawinya biasanya paling rendah filantropinya. Paling rendah filantropinya. Sedikit lembaga zakat, yayasan daripada orang-orang yang menyalurkan dana untuk filantropi. Sedikit CSR-nya, sedikit. Berbeda dengan mereka yang banyak. Maka kita lihat Saudi sangat banyak sekali lembaga-lembaga yang demikian, orang-orang sedekah dengan maksimal, berarti sedikit juga orang melakukan ribanya. Ya. Dan lihatlah Allah menggunakan lafaz yamhaqu, mahiqa. Instead of Allah menggunakan kata halaka yang artinya juga sama, hancur juga. Mahiqa dengan halaka itu artinya sama, hancur. Tapi mahiqa, hancurnya itu bertahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Berarti cara Allah menghancurkan perekonomian tidak langsung sekaligus dihancurkan, tapi baru dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi riba yang kita lakukan sekarang baru kerasa akibatnya oleh anak cucu kita kelak. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu baru kerasa. Sehingga dampak inflasi yang kita rasakan, ini gara-gara ribanya orang-orang dulu. Orang-orang dulu nih. Ya, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, mereka pinjam riba. Kita ngerasain dampak naiknya harga. Itu diantara dampak riba. Kemudian Allah mengatakan, wa yurbis sadaqat. Dan justru sedekah itu bahkan menumbuhkan perekonomian. Nah, kita lihat bahwa pergerakan perekonomian itu meningkat ketika orang-orang yang berada di segmen middle low itu dikasih supply harta dari harta sedekah. Artinya mereka punya the power of purchasing, kemampuan untuk membeli, dan kemampuan membeli itu menggerakkan perekonomian. Kita tahu perekonomian ini digerakkan gara-gara uang yang berputar dari mana? Dari bawah. Perputaran di atas ini lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Orang-orang kaya segelintir kan? Segelintir. Itu aja, ya. Beli sini, beli sini. Tapi perputaran di bawah lebih cepat. Nah, maka ketika terjadinya suntikan dana dari atas ke bawah secara sukarela akan menggerakkan perekonomian hingga akhirnya menyebabkan perubahan secara masif. Nah, makanya kita lihat cara menambah GDP yang paling mudah, Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesia adalah PDB, ya, Produk Domestik Bruto. Itu adalah dengan banyaknya filantropi. Alhamdulillah Indonesia salah satu citizen dengan filantropi terbanyak di dunia. Terbukti ketika COVID-19 yang termasuk bertahan adalah Indonesia. Jadi Indonesia gemar sedekah, gemar menjual air mata. Ya. Tapi kita lihat itu ada sisi positifnya tentunya. Akhirnya mudah sekali seorang saling tolong menolong karena budaya gotong royong di Indonesia tinggi, ya. Dan Allah kemudian melanjutkan di ayat berikutnya,
innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lihat, Allah abadikan ayat yang justru tidak berkaitan sama sekali dengan riba. Ya. Artinya ending daripada orang ketika menjauhi riba itu mereka akan mudah untuk bisa sholat khusyuk, mereka akan mudah untuk mengeluarkan uang, mereka akan mengeluarkan uang dalam konteks sedekah, mereka akan mudah untuk mengeluarkan zakat. Sebaliknya kalau orang bertransaksi riba, memakan riba, akan menjadi pribadi yang pelit. Pelit. Karena dia bertentangan dengan hawa nafsunya. Makanya tadi nanti akan Allah bangkitkan sebagaimana orang gila yang kerasukan syaitan. Dikarenakan sifat ketamakan yang tinggi, yang rakus, yang tidak puas dengan harta yang cukup, padahal sebenarnya kalau dia hidup normal, dia akan bisa hidup tentram. Dia hidup tanpa harus KPR konvensional, tanpa harus KPR riba dan sebagainya. Dia sebenarnya bisa hidup normal, tapi karena hawa nafsunya, karena ketamakannya, karena ingin show off-nya, akhirnya menjadikan dia seperti orang-orang yang gila. Dalam artian dia tidak pernah puas terhadap apa yang dia konsumsi. Maka lihatlah kadar kecukupan kita, dan pada dasarnya kita telah cukup, tapi kita merasa tidak cukup. Itulah yang menjadikan sebagian kita merasa terburu-buru. Padahal sebetulnya ada penyakit namanya istibta. Istibta itu penyakit merasa terlambat, belum punya mobil, terlambat belum punya rumah, terlambat belum punya kendaraan, terlambat belum punya ini, belum punya itu. Padahal sebetulnya Allah akan berikan kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di momen yang tepat, bersama orang yang tepat. Kita tinggal menunggu timingnya saja. Bukankah matahari tidak pernah mendahului bulan? Bukankah bulan tidak pernah mendahului matahari? Bukankah siang tidak pernah mendahului malam? Dan malam pun tidak mendahului siang. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu itu berderet di atas porosnya. Everyone had their own timing. Mereka punya timingnya masing-masing. Jadi jangan pernah kita ukur penggaris kita dengan penggaris orang lain. Ya, nah, ini kabar gembira bagi jomblo. Ya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah ingatkan dengan takwa dulu. Jadi orang-orang beriman yang merasa beriman, maka mereka penuhi panggilan ini, dan ingatan pertama adalah takwa, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Artinya dengan ketakwaan kita mampu meninggalkan riba. Makanya Allah dahulukan dengan takwa dulu, nggak langsung ya ayyuhalladzina amanu dharu ma baqiya minar riba, tapi ittaqullah dulu. Karena dengan bertakwa kita mudah meninggalkan riba, kita mudah resign dari bank konvensional, kita mudah untuk resign dari pekerjaan haram, kita mudah untuk tidak menerima klien bank konvensional atau klien yang melakukan transaksi riba. Kita mudah. Maka dengan cara bertakwa. Allah mengatakan dharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah yang tersisa. Artinya yang Allah perintahkan bukan hanya tinggalin riba, tapi yang tersisa. Maksudnya gimana? Karena banyak orang yang masih main di sisa-sisanya ini. Ya. Dia nggak main di pokok-pokoknya. Boleh jadi dia udah nggak kerja di bank profesional, tapi masih pay later. Ya. Masih ngelakuin transaksi riba yang diharamkan, yang secara nggak sadar dia ngelakuinnya. Baik di kantornya, secara akad syirkahnya tidak sesuai dengan syar'i, ataupun di pekerjaan sehari-hari. Ya, dari denda keterlambatan yang dilakukan, ada saja yang tidak dia sadari. Maka yang semacam ini adalah sisa-sisa riba. Maksudnya adalah kita dituntut secara langsung untuk mempelajari berarti fikih muamalah. Karena orang yang ngerti detail-detail riba adalah orang yang mempelajari fikih muamalah. Kalau kita tahu secara global, kita hanya cuma menganggap bank konvensional bunganya riba, itu saja. Akhirnya terbatas wawasannya, padahal ternyata banyak riba-riba yang tidak disadari. Seorang ketika tukar rupiah ke dolar dan dalam kondisi yang tidak on the spot dan tidak tunai, kategori termasuk riba nasi'ah. Seorang yang cicil emas termasuk ke dalam kategori riba nasi'ah. Itu banyak hal-hal yang tidak kita sadari. Orang yang dia menggadaikan sawahnya, ya, kemudian sawahnya ternyata malah dihasilkan dan profitnya buat orang yang mendapatkan yang beri pinjaman, maka itu termasuk riba karena ada manfaat hasil daripada hutang piutang. Itu hal-hal seperti itu
tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Maka kewajiban kita adalah mempelajari berarti detail-detail dalam fikih muamalah tentang kasus-kasus terkini. Karena perkara-perkara tersebut ketika tidak diketahui berarti dia perkara syubhat bagi sebagian orang dan tidak syubhat bagi sebagian yang lainnya. Maka bagi kita yang tidak mengetahuinya berarti tawakuf terlebih dahulu. Jangan lakukan transaksi sebelum tahu kehalalannya. Saya sering katakan, seandainya Umar bin Khattab hidup di zaman sekarang, mungkin banyak all shop dan ruko-ruko yang ditutupi nama Umar. Ya. Karena Umar bin Khattab melarang mereka yang dagang sebelum paham fikih muamalah. Kata beliau, la yabi' fi suqina illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali faham fikih muamalah. Sehingga mungkin banyak yang diusir sekarang itu sama Umar bin Khattab kalau beliau hidup zaman sekarang. Ya. Maka kewajiban kita adalah belajar dahulu sebelum mempraktekkan. Learning before doing. Jangan doing after learning. Ya. Jangan doing before learning. Maka yang demikian termasuk akan jatuh ke dalam hal yang riba. Maka Allah melanjutkan di sini dengan ayat in kuntum mu'minin. Kalau kalian merasa beriman. Artinya orang yang melakukan riba berarti dia sedikit keimanannya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Di qiraat lain itu ada fa illam taf'alu fa'adhinu biharbin minallahi wa rasulih. Di dalam qiraat lain. Itu ada dua pemaknaan. Kalau qiraatnya adalah fa illam taf'alu fa'dhanu, maka artinya adalah fa'lamu. Artinya adalah ketahuilah. Kalau kalian masih melakukannya, maka berikanlah kabar peperangan. Fa'lamu, ketahuilah ada perang dari Allah. Tapi kalau ayatnya adalah fa'adhinu, artinya kumandangkanlah peperangan. Itu lebih dahsyat lagi. Dan Allah mampu saja bisa, kalau ini bagus sekali ya kalau kita paham bahasa Arab ya. Allah bisa saja mengatakan biharbillah. Fa'adhinu biharbillahi wa rasulih, bisa saja. Tapi Allah ganti dengan fa'adhanu biharbim minallah, ada minnya di situ. Yang menunjukkan perangnya betul-betul perang. Perangnya benar-benar perang yang memang perang, ya. Bukan sekedar tantangan doang, tapi diajak perang. Makanya kata Abdul Abbas ketika menafsirkan ayat ini, bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba, memberi makan riba, menjadi saksinya riba, menjadi notarisnya riba, maka dia harus mempersiapkan senjata-senjatanya di hari kiamat. Sampai begitu, Abdullah bin Abbas. Saking betul-betul akan diajak perang oleh Allah. Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Yang ngajak perang bukan Allah saja, tapi juga Rasulnya. Ya, sesuai dengan saat itu dia siapa Rasulnya. Ya, kalau hidup zaman Nabi Musa, berarti Rasulnya adalah Nabi Musa wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'asa amwalikum. Maka ini juga menjadi penguat dari ayat yang sebelumnya, ya. Fa in intaha falahu ma salaf. Ayatnya adalah kalau kalian sudah bertaubat, fa in tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalian mendapatkan harta yang telah kalian dapatkan. La tazlimuna wa la tudlamun. Ayat ini juga termasuk salah satu dalil bagi orang yang meminjam terkena super hyperinflation. Apa super hyperinflation itu? Inflasi yang sudah di atas 60%. Jadi kalau ada orang dia minjem uang 100.000 di tahun 99. Baru dibayar 2025. Nah, 100.000 di zaman bukan 99 deh, 996 deh, sebelum ini ya, 998 ya. Nah, tahun 96 100.000 itu mungkin bisa beli bakso berapa piring itu? Ya, satu gerobak. Ya mungkin bisa beli banyak. Sekarang 100.000 mungkin bisa beli 3 mangkok doang, ya. Maka ini berarti terjadi hyperinflation. Para ulama mengatakan berarti kalau terjadi demikian, maka berarti inflasinya dibagi menjadi dua. Dibagi dua penanggungannya kepada dua belah pihak, ya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama menanggung inflasinya. Meskipun kalau dilihat si peminjamnya itu dia yang merugi, tapi memang tujuan daripada kita bertransaksi sosial, kita harus siap rugi, bukan? Kan sosial namanya. Sosial itu kan nggak dapat untung. Sosial itu kan berharap pahala. Ya, ketika seorang bersedekah, dia nggak dapat ingin disedekahin balik sama yang disedekahin. Emang ada di sini. Yang sedekah ke A, pengen berharap nanti siapa tahu disedekahin lagi sama si A. Kan kita nggak berharap. Ya, karena memang sosial itu hanya berharap pahala. Otomatis ketika kita minjemin orang dan uang kita kena inflasi, dan itu memang salah satu sunatullah dari kerugian dari sisi materi. Dan itulah kita berharap pahala dari Allah. Dari inflasi tersebut kita anggap sebagai sedekah kita.
sedekah kita, ya. Dan Allah kemudian barulah mengungkapkan ayat berikutnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, bagi orang-orang yang mereka tidak mampu membayar karena memang keadaan tidak mau bayar, maka mereka harus ditunda penangguhan daripada pembayaran hutangnya. Jadi wajib bagi kita untuk menangguhkan pembayaran orang yang tidak mampu membayar hutang dengan keadaan dia tidak mampu. Berbeda orang yang mangkir tidak mau bayar hutang tapi story-nya staycation di Bandung, ya. Karena ini sudah termasuk ke dalam kezaliman. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu dibayar, termasuk ke dalam kezaliman. Dan dirinya pada dasarnya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang punya niat mengembalikan, dia akan respon ketika ditagih. Mohon maaf, saya saat ini belum bisa bayar. Tagih bukan diblokir, ya. Apalagi justru sebalik, dimarah-marahin. Yang semacam ini tidak akan ditolong oleh Allah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang meminjam dan dia niat untuk mengembalikan, addahallahu anha, dia akan dibuat tolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat jujurnya. Tapi siapa yang tidak akan niat mengembalikan, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya yang membantu kita untuk dilunasi hutang-hutang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, permasalahan riba ini dia bukan hanya menghancurkan seseorang daripada kehancuran ekonomi secara masif, tapi juga dapat menghancurkan keluarga dan individu. Makanya para ulama mengatakan dari ayat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, itu kehancurannya bukan dari sisi ekonomi saja, tapi kehancuran dari sisi keluarga, kehancuran dari sisi anak-anak, kehancuran juga dari sisi individu. Sehingga banyak sekali ternyata penyakit jantung, penyakit darah tinggi itu ternyata diteliti di sebagian negara disebabkan gara-gara hutang riba. Hutang riba. Berarti ada efek kepada penyakit fisik. Sekaligus juga ada efek bagi keluarga. Dan ternyata banyak terjadi perceraian, salah satunya karena terlilit hutang riba, ya. Apalagi sekarang udah ada judol, ya. Sudah ada judol judi online. Kemudian pinjol, pinjaman online. Benjol, belanja online, ya. Nah, terkait tuh, benjolnya ada pay letternya, pinjolnya riba, judulnya goror. Makin plus. Nah, itu saling seperti terkait ikatan syaitan, ya. Orang ketika kalah udah depo di judi online, pinjaman online. Pinjaman online nggak bisa dibayar, ikut judul lagi. Apa tuh? Berputar. Yang semacam ini kita lihat banyak sekali akhirnya perceraian terjadi gara-gara judul, pinjol dan sejenisnya, ya, dan teman-temannya. Kita lihat juga pay letter yang akhirnya orang begitu gajian seperti udah nggak gajian lagi, ya, gara-gara ada pay letter dan ada denda keterlambatan, dan disitulah tidak bolehnya pay letter karena masih ada denda keterlambatan. Maka yang semacam ini yang di sekitar kita perlu hindari dan ketahui apa saja yang termasuk bagian daripada riba di sekitar kita. Termasuk daripada riba di sekitar kita, ya, adalah transaksi yang kita lakukan sehari-hari berkenaan dengan tukar-menukar uang, kemudian pinjam-minjam yang didasari seperti kategorinya arisan. Nah, itu hati-hati kalau misalkan arisan, tapi harus ada orang yang kalau misalkan dia dapat, maka nanti yang traktir makannya begitu dikocok berikutnya harus orang yang dapat. Nah, termasuk riba. Kenapa? Karena berarti ada manfaat tambahan yang diberikan kepada orang yang pada dasarnya dapat duluan. Dan kita tahu semua akad arisan adalah pinjam meminjam, ya. Maka saya sarankan bagi ibu-ibu, kalau nggak ada kemaslahatannya sama sekali, sebaiknya nggak perlu arisan. Karena dia membuka pintu hutang. Orang senang dapat 20 juta, padahal hutang itu antum. Itu hutang karena kan nggak langsung hutang. Senang dapat hutang, ya. Justru memberatkan di akhirnya, pada akhirnya. Dan pada akhirnya seseorang ketika mau dilunasi hutangnya dan ingin bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan yang haram, perbanyaklah membaca doa yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dan kayakanlah diriku, cukupkanlah
daripada hal-hal yang tidak engkau ridhai, ya. Dengan demikian nantinya akan Allah tolong kita dalam pelunasan hutang. Silakan azan dan salat terlebih dahulu. Allahu a'lam. Karena berkenaan dengan riba, saya yakin banyak pertanyaannya, maka silahkan yang mau bertanya. Yang nanti bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Ini amplop isinya duit bukan? Bener? 1 juta? Ada yang nanya? Fadal, kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya ketika kita meminjamkan uang dan kalau peminjam mengembalikan uang kita dengan melebihi uang pinjam tersebut tanpa kita ada akad sebelumnya gitu. Barakallahu fiik. Penanya bertanya bagaimana hukumnya kita meminjamkan uang ternyata yang dipinjamkan mengembalikannya dengan tambahan. Ini hukumnya sunnah justru. Sunnah. Karena Nabi SAW melakukan itu juga kepada Jabir bin Abdullah. Sekaligus juga ada lafaz Nabi SAW bahwa sebaik-baik orang yang meminjamkan dipinjamkan hutang adalah yang baik dalam pengembaliannya. Samhan idza qada, samhan idza iqtada. Itu ada hadisnya. Maka itu termasuk sunnah selama tidak dipersyaratkan di awal. Adapun kalau dipersyaratkan di awal atau diberikan hadiahnya di tengah-tengah sebelum lunas, maka termasuk riba. Akan tapi bila diberikan di tengah-tengah manfaat, tetapi memang sebelumnya sudah terbiasa memberi hadiah, ya, sudah terbiasa memberi hadiah, saling bertukar hadiah karena tetangga, teman, kerabat, saudara. Sebelumnya itu terbiasa, maka itu bukan termasuk riba. Kalau sudah ada kebiasaan, patokan kebiasaan itu sudah pernah dilakukan meskipun sekali, itu patokan ada, itu meskipun sudah dilakukan pernah sekali. Adapun bila tidak pernah dilakukan, tiba-tiba ngasih hadiah pada saat belum lunas, maka termasuk kategori riba. Maka para ulama yang menyatakan demikian berarti tidak bolehnya kita memanfaatkan manfaat apapun yang kita dapatkan dari bank syariah. Karena ketika kita menaruh uang di bank itu sama seperti meminjamkan. Kok meminjamkan, Ustaz? Karena uang kita diputar. Di bank itu uang kita diputar. Sehingga kalau kita menaruh uang dan uang kita diputar, maka akadnya bukan wadi'ah, tapi qard. Kalau wadi'ah itu orang nitip ke kita, uangnya nggak diapa-apain sama kita, itu namanya wadi'ah. Tapi kalau orang uang nitip ke kita, uangnya diperbolehkan untuk diputar, kita gunakan untuk transaksi, itu namanya qard. Qard artinya utang piutang. Dan dalam utang piutang, maka kreditur tidak boleh mendapatkan manfaat apapun dari debitur. Artinya orang yang memberi pinjaman tidak boleh mendapatkan apapun dari pihak yang dipinjam selama proses uangnya masih disimpan. Nah, kita tahu semua ketika kita naruh uang di bank syariah, uang kita masih di situ. Berarti permen yang ada di customer service-nya, terus bonus-bonus cashback-nya itu tidak boleh digunakan. Ya, itulah para ulama, mereka sempat khilaf berkenaan dengan hukum e-wallet atau sejenisnya, ya, seperti kita sebut mereknya misalkan, ya, PayPay yang di luar sana. Itu karena sebagiannya mengatakan bahwa akadnya adalah qard.
Ketika kita top up, itu seperti kita sedang meminjamkan kepada platform untuk diputar. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa itu akadnya sarf, karena perubahan dari fiat money ke electronic money. Sehingga ada dua pendekatan di sana, dan Allah alam yang lebih berhati-hati tentunya adalah menghindari segala macam diskon, cashback, potongan apapun hasil daripada tabungan kita yang kita taruh di bank syariah tentunya dalam hal ini, dan juga yang kita taruh di e-wallet kita. Ya. Dan kategori hal demikian, para ulama mengatakan kalau ada orang yang minjam, kita kasih pinjam, dan ternyata dia menyambut kita sebagai seorang tamu, maka dia hanya boleh sekedar menyambut seperti yang biasa dia menyambut tamu. Maksudnya kebiasaannya, bukan ditambah-tambah karena gara-gara saya pinjam ke dia akhirnya semua ada, ya kebuli macam-macam, ayam satu guling, ya, semua dikasih gara-gara dia minjem saya. Nah, ini bahaya. Dahulu saking waraknya Imam Abu Hanifah, beliau pernah satu kondisi ada suasana sedang panas-panasnya. Di sampingnya itu ada rumah. Dia bisa aja berteduh di atap rumah tersebut. Ya, cuma atap karena ada kanopinya. Dia bisa aja cuma berteduh di atap rumah. Tapi kata beliau, ketika ditanyakan kenapa, wah Imam kau tidak berteduh di atap rumah ini? Kata beliau apa? Orang yang sedang berada di rumah ini sedang saya pinjamkan uang. Saya khawatir kalau saya berada di bawah atap rumahnya, saya mendapatkan manfaat dari hutang. Subhanallah, warok sekali. Ya. Saking waroknya. Ya, khawatir kalau manfaat sekedar berteduh di rumahnya saja itu bagian daripada riba. Khawatir. Meskipun secara hukum syar'i tidak riba, karena pada dasarnya kan hal demikian suatu hal yang lumrah begitu ya, bukan suatu hal yang memang manfaat secara nyata. Tapi saking khawatir, ya begitulah para salaf, mereka bisa bermanfaat ilmunya karena mereka bertakwa kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kenapa ilmu kita bermanfaat? Boleh jadi karena kita tidak bertakwa. Karena pasti kalau orang yang bertakwa, Allah beri tambah ilmunya, dan ilmu yang nafi' yang akan ditambahkan. Wa yu'allimukumullah. Wallahu a'lam. Karena sudah bertanya, silakan pilih Kang Ugi. Ya, silakan pilih. Mau duit apa buku? Fadal. Terserah. Antum duit udah banyak, buku aja. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Betul. Ini orang dalam yang nanya. Gimana kalau kasusnya kita ketika mendapat harta waris, memang motif harta waris itu disepakati tidak dijual, kemudian dalam bentuk aset itu disewakan. Ketika disewakan itu ternyata yang menyewakan adalah bank. Karena kalah suara, akhirnya kita pun minta. Bagaimana kasusnya kalau itu terjadi? Ya, dalam hal ini yang berakad itu yang berdosa, yang melakukan transaksi akad, dan konotasi pendapatannya ya, tidak bisa dikategorikan sebagai manfaat yang boleh diambil sebagai manfaat. Artinya disedekahkan, ditakhalluskan, karena itu bukan termasuk transaksi yang syar'i, sehingga pendapatannya pun tidak syar'i. Berarti kita sebagai orang yang salah satu pemilik rumah tersebut yang tidak dibagikan tersebut, berarti tidak boleh mengambil sebagai profit, ya, karena transaksinya dihasilkan dari transaksi yang tidak syar'i. Tapi kita tidak menanggung dosa selama kita tidak ada support atau kita tidak menyetujuinya. Ya, tapi kalau kita menyetujui, bahkan mendiamkan dalam artian tidak speak up, nah, maka berarti termasuk bagian daripada orang yang mendapatkan dosa tersebut. Bagian itu tidak boleh dimakan. Iya, tidak boleh terima dimakan, karena itu hasil daripada transaksi yang termasuk ta'awun. Karena orang ketika menyewakan rumah untuk rumah ibadah orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau defaultnya, Ustaz, seperti di Bali, saya sering banget pertanyaan di jemaah yang di Bali, Ustaz, rumah saya sewakan kepada orang yang ternyata agamanya adalah agama Hindu, dan rumah saya itu dipakai untuk ibadah dia, Ustaz. Nah, kalau kata saya sering bilang, defaultnya dipakai apa? Tempat tinggal atau tempat ibadah? Nah, tempat tinggal kan? Sehingga adanya
adanya peribatan di situ itu pengikut, bukan menjadi inti akad, bukan menjadi inti manfaat. Inti manfaatnya adalah tempat tinggal. Maka kita tidak menanggung dosanya, karena yang dihukum adalah manfaat asal, bukan manfaat tabi'. Itu ya. Nah, tapi kalau sejak awal kita tahu bahwa dia menyewa rumah kita untuk tempat ibadah, tidak boleh. Karena seperti ta'awun, ya. Atau usaha karaoke misalnya, atau usaha diskotik misalnya, ya, seperti di Canggu misalnya banyak diskotik dan sebagainya. Maka yang semacam itu tidak diperbolehkan kalau memang main core bisnisnya adalah, atau main core manfaatnya adalah sektor yang Allah haramkan. Allahu a'lam. Fadhal. Duit apa buku? Buku. Nah, itu malu-malu punya duit tadi. Oh, yang belakang. Nah, udah melambaikan tangan. Nanti saya prioritaskan yang kelihatan lagi susah dulu. Fadhal. Jadi untuk mention aja Ustaz, kalau kita ditaat sama teman yang kerjanya konvensional, itu kita gimana itu bersikap Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pertanyaannya penting. Ketika kita mendapatkan manfaat dari orang yang transaksinya adalah transaksi riba, maka kita boleh memanfaatkan hal tersebut. Tetapi kalau dalam konotasi wara, sebaiknya tidak. Sebagaimana fatwa daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya, ada seseorang yang pendapatan riba, ternyata saya berkunjung ke rumahnya, dia menyediakan saya dengan makanan di rumahnya, apakah halal saya memakan makanannya? Kata beliau bahwa makanannya untuk engkau, fawizruhu alaihi, tapi dosanya buat dia, karena transaksi yang dia lakukan itu haramun likasbihi. Artinya haramnya karena proses pendapatan transaksinya, bukan karena apa? Barangnya, bukan karena uangnya secara zat tidak haram. Artinya pemanfaatannya halal. Seperti kasus di mana seorang keluarga, satu keluarga begitu, suaminya ini bekerja di bank konvensional atau di pabrik rokok misalnya. Nah, pendapatannya kan haram. Tapi mau tidak mau dia butuh nafkah. Butuh nafkah. Maka istri dan anak-anaknya ini halal menerima, tapi bukan harta yang thayyib. Karena telah berpindah. Makanya kalau ada orang yang bekerja di bank konvensional, kemudian dia beli warteg. Nah, ibu-ibu wartegnya halal gak menjadikan dia sebagai customer? Halal. Karena based on transaction antara ibu warteg dengan si pegawai bank konvensional ini, transaksinya adalah transaksi yang halal, terlepas dari sumber pendapatan dia. Ya. Kecuali kita tahu bahwa sumber pendapatan ada dari maling, itu nggak boleh. Boleh. Kalau kita tahu ya. Kalau kita nggak tahu, maka kembali kepada hukum asal. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah Nabi SAW bertransaksi dengan orang Yahudi. Majority income daripada orang Yahudi adalah riba. Sehingga beliau bertransaksi. Bahkan beliau minjem uang juga dari orang Yahudi. Bahkan beliau juga berhutang untuk beli 30 sa' gandum dengan menggadaikan baju besinya. Berhutang beliau ke orang Yahudi. Dan kita tahu satu ketika beliau sempat ditarik selendangnya oleh orang Yahudi kan. Pada saat lagi di masjid, Umar sampai mau nebas kepala orang Yahudi ini. Ya, gara-gara Nabi SAW punya hutang kepada orang Yahudi. Maka Nabi pun menyuruh untuk dibayarkan, dan ternyata orang Yahudi ini masuk Islam gara-gara dia sekaligus pengen ngetes. Ya, dia sebenarnya punya uang tapi pengen ngetes, ini kalau beneran Nabi diginiin gak bakal marah gitu kira-kira. Akhirnya ternyata Nabi tidak marah, akhirnya dia pun masuk Islam. Maka yang demikian pada dasarnya karena muamalah transaksi yang kita lakukan berarti dengan orang yang pendapatannya haramun likasbihi, haram karena transaksinya, ya berarti muamalah kita dengan dia pada dasarnya diperbolehkan, ya. Terlebih lagi tanpa kita mengetahui background pendapatannya, ya. Repot juga ya. Kalau misalkan ada orang kita dagang kebab misalnya, ya, orang mau beli, dari mana duit ini antum pakai? Mungkin orang nggak mau beli lagi, ya, karena harus tahu sumbernya. Nah, sehingga kita mau berhukum secara hukum zahir, ya. Tapi memang dalam hal ini yang wara adalah dengan tidak menerima. Itu sifat waraknya. Kita bahas
Dari sisi halal haram, halal. Tapi sisi kewaraan, tentu yang lebih wara adalah tidak menerimanya. Ya, apalagi bagi orang yang satu-satunya pendapatannya adalah harta riba. Ada ulama yang memperinci emang, kalau seluruh pendapatan riba, maka mutlak kita tidak boleh menerima dari harta dia. Itu perinciannya. Tapi kalau dia bercampur antara halal dengan haram, misalkan dia bekerja di konvensional, plus punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosannya adalah halal, tapi pendapatan ribanya haram. Ini bercampur. Nah, kalau bagi yang seperti ini boleh, kata ulama. Itu diantara perincian kalau salah dirincikan oleh Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya. Itu dirincikan. Tapi diantara fatwa internasional yang saya ketahui itu tadi, selama memang transaksinya itu haramun likasbihi bukan haramun li'ainihi, maka bagi si penerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari traktirnya, dari jual belinya, maka tidak menjadi haram karena uangnya, hanya haram karena transaksi, bukan haram karena zat. Demikian. Silakan Pak. Oh ya? Ustaz, Enggak. termasuk dengan yang bekerja di otoritas jasa keuangan. Iya, Allah alam. Sama. Karena kebijakan moneter di Indonesia, sekali penjaga gawang dari lembaga keuangan di Indonesia, itu kan peraturannya dari otoritas jasa keuangan. Ya, kalau BI yang mengurus kebijakan moneternya, suku bunga rate-nya, interest rate-nya diatur oleh Bank Indonesia. Adapun terus jasa keuangan mengatur di sisi peraturan, legalisasi, ya, dan secara praktik di lapangan ya pengawasannya, sehingga berperan sebagai pengawas di lapangan, dan yang mengawasi berarti sama dengan menyupport, ya, berarti tidak boleh. Memang ada beberapa perincian yang saya dapat dari diskusi dengan para asatidzah. Kalau dia bergerak di Departemen Ekonomi Syariahnya, yang memang tugasnya untuk mengawasi bank syariah saja, atau justru memang memberantas tadi menutupi bank-bank konvensional, ya, maka berarti itu ada usahanya di situ. Ya. Tapi kalau jelas-jelas justru di departemen yang tidak ada arah untuk syariah compliance, tidak ada syariah concern di sana, maka tidak dikategorikan sebagai yang diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi sebaiknya menghindari lembaga-lembaga demikian. Silakan, mau uang atau buku, Pak? Buku, Masya Allah. Pada malu-malu ini, ya. Emang harus beli bakso. Nanti dikasih ke belakang ya, Afwan. Bisa di estafet ke belakang. Ya, silakan. Antum dari tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, hukum mengenai asuransi syariah. Kalau misalnya itu haram kan terus bakalan tutup. Nah, kalau itu ada uang investasinya, bagaimana nasib uang investasinya? Bisa diambil atau tidak? Ya, barakallahu fikum. Yang pertama, sistem atau mekanisme asuransi syariah itu secara akad telah dibahas oleh para ulama, yang kalau memenuhi persyaratan ini halal. Apa saja persyaratannya? Mekanisme daripada asuransi syariah itu, dana dari anggota kepesertaan itu dibagi menjadi 3 pos. Satu untuk dana tabarru', arti dana klaim. Satu lagi untuk dana hibah atau fee kepada pihak asuransi syariah. Satu lagi untuk dana yang diinvestasikan. Nah, ketiga dana ini, ada dana yang memang dia nggak bisa diganggu gugat, seperti dana tabarru' tadi, itu nggak bisa diganggu gugat, ya, artinya nggak bisa nggak bisa dijadikan sebagai profit bagi perusahaan asuransi syariah karena itu milik anggota. Kalau klaim, ya maka dari situ, gitu ya. Berarti kalau kurang klaimnya berarti ditarik lagi. Kalau lebih, kalau surplus berarti dikembalikan kepada setiap anggota. Dan itu konsep yang sudah ada, kita tahu di uang kas kelas, uang kematian warga, nah, kan ada tuh. Orang iuran warga tiap bulan, apakah berharap mati cepat? Ini kayaknya mau mati bulan depan deh, iuran lah. Kan enggak tuh ya. Kan ada unsur ta'awun. Nah, karena kita tahu semua, gharar itu diperbolehkan dalam ranah sosial. Jadi tidak semua gharar itu haram. Gharar diperbolehkan dalam ranah sosial. Gharar diperbolehkan dalam akad tabi'. Tabi' itu akad pengikut, bukan akad inti. Seperti kalau kita beli tiket pesawat, dapat asuransi penerbangan. Apakah orang beli tiket pesawat niat dapat asuransinya?
Enggak, orang beli tiket pesawat untuk penerbangan ini bukan asuransinya. Ya, maka termasuk tabi' yang demikian. Begitu pula orang beli handphone atau beli gadget yang harganya jutaan rupiah, biasanya itu wajib wajib ada penyertaan asuransinya di situ.